Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami mengucapkan salam tandan berduri, salam planter semua kepada seluruh petani Indonesia. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, juga mudah-mudahan diberikan rezeki berupa kelapa sawit yang berbuah melimpah. Amin. Oke, kawan-kawan, di video kali ini kami coba membahas tentang salah satu kegalauan kita sebagai petani sawit, yakni tentang apakah laku buah orange atau buah hijau atau buah Malaysia, dan ketika tidak laku, apakah yang menyebabkan buah ini tidak laku. Itu yang akan kita fokuskan di video kali ini, teman-teman. Tapi sebelum itu silahkan dibantu dulu channel kami supaya lebih berkembang lagi dengan cara mengklik tombol subscribe, dan jangan lupa dibagikan video ini, mudah-mudahan punya manfaat bagi kita semua. Oke, kalau sudah kawan-kawan, terima kasih. Kita lihat ini penampakan kelapa sawit milik kawan yang kebetulan banyak buah hijau atau buah oranye, teman-teman. Ini adalah bibit unggul, dan di video kali ini kita coba berdiskusi, dan saya harapkan kepada teman-teman semua yang menyimak video ini, silahkan berkomentar apakah di daerah teman-teman ini laku atau tidak. Jadi saya butuh sekali itu, karena untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman semua tentang kegalauan kita tentang varietas sawit hijau atau sawit orange semacam ini. Jadi saya sudah pernah berkonsultasi, sudah pernah menanyakan kepada kawan-kawan semua yang ada di Sumatera tentang apakah kelapa sawit ini laku atau tidak. Ternyata teman-teman, ini laku, teman-teman. Jadi adanya desas-desus bahwa kelapa sawit ini tidak laku itu sebetulnya dipertanyakan. Mungkin ada yang memang di daerah-daerah tertentu ada yang tidak laku, nanti kita akan membahas lebih dalam. Tapi sebenarnya secara keseluruhan untuk sawit semacam ini laku, dan tentunya pasti akan dibeli oleh perusahaan. Jadi memang inilah sesuatu yang mengganjal kita sebagai petani kecil, tentang kita takut sekali untuk menanam varietas ini, karena memang ada gosip-gosip yang mengatakan bahwa kelapa sawit jenis ini tidak laku. Tapi sebenarnya saya sudah tanya-tanya kepada teman-teman yang ada di Sumatera, itu laku, teman-teman. Malah untuk jenis semacam ini, yang buah orange semacam ini grade-nya tinggi, paling tinggi, teman-teman, dari semua jenis kelapa sawit. Jadi untuk kadar minyak untuk kelapa sawit jenis ini paling tinggi. Makanya teman-teman yang ada di Sumatera itu, kelapa sawit jenis ini harganya mahal, yang paling mahal, teman-teman. Itu yang harus kita ketahui supaya membuka wawasan kita bahwa buah oren ini sebetulnya buah yang laku, dan tentunya ini harganya paling mahal dari jenis-jenis yang lain, dari buah-buah yang merah. Karena apa? Ini ternyata mempunyai kadar minyak yang paling tinggi dari jenis-jenis kelapa sawit yang lain. Itu mungkin bisa menjawab pertanyaan kegalauan kita tentang laku atau tidaknya. Ini ternyata laku, teman-teman. Ini malah harganya atau grade-nya paling tinggi, sehingga harganya akan lebih mahal dari kelapa sawit jenis yang lain. Misalnya yang buah merah, yang ketika masih mentah itu warnanya hitam. Nah, kalau ini kan ketika masih mentah ini warnanya hijau, dan ketika sudah mau matang itu warnanya sudah berubah orange. Oke, jadi memang ada beberapa balai benih teman-teman yang memproduksi jenis semacam ini. Misalnya untuk varietas Topaz 1, misalnya juga untuk varietas SK1 dari PT BSM, dari Asian Agri yaitu Topaz 1, ini memproduksi jenis kelapa sawit hijau atau orange. Jadi kalau teman-teman ingin menanam untuk varietas ini, kita bisa memilih varietas Topaz 1 atau juga bisa memilih varietas SK1 dari PT BSM. Untuk Topaz 1 itu untuk balai benih Asian Agri. Kita lihat. Ini untuk yang di video kali ini, teman-teman, kita review yang varietas Topaz 1. Jadi sebetulnya kita dianjurkan untuk tanam yang semacam ini, teman-teman.
bukan kita takut. Karena apa? Grade-nya ini paling tinggi. Itu mungkin sebagai wawasan juga untuk kita semua tentang varietas buah oren. Ternyata ini adalah varietas yang paling tinggi grade-nya untuk kandungan minyaknya. Jadi itu menjawab mungkin teman-teman sebagai sesuatu yang menjadi kegalauan kita. Oke, jadi memang untuk daerah-daerah tertentu yang tidak laku, ternyata setelah saya tanya kepada teman-teman yang ada di Sumatera, ternyata itu tidak laku karena ada oknum-oknum pemanen yang memanen belum matang atau masih mengkal, itu sudah diturunkan. Makanya itulah yang menjadi awal gosip dari buah hijau ini tidak laku, karena dipanennya pas masih mengkal atau belum berondol sudah diturunkan. Makanya jadilah dia tidak laku. Itulah penyebab mengapa dia tidak laku, karena dia masih mengkal. Dipanen sudah belum ada yang berondol, ternyata sudah dipanen. Inilah oknum-oknum pemanen yang tidak sabaran, tidak mau tunggu berondol dulu baru sudah dipanen. Jadi inilah yang menyebabkan tidak laku. Padahal untuk jenis ini adalah varietas yang paling unggulan, yang karena kadar minyaknya itu paling tinggi, sehingga grade-nya ini harganya paling mahal di kelasnya. Inilah yang harus kita ketahui teman-teman. Oke, kita coba yang geser ke sana. Ini juga banyak yang di kelapa sawit di tempat kawan ini yang warnanya hijau-hijau, dan ketika matang ini warnanya orange. Kita lihat yang sebelah sana. Nah ini, kalau yang ini buahnya agak kehitam-hitaman sudah teman-teman. Kita lihat ini penampakannya. Yang di sana tadi yang ada yang buah orange. Kita lihat yang sebelah sana. Yang di sana tadi ada yang buah orange. Jadi ini menjawab sudah teman-temannya bahwa untuk buah orange ini sebenarnya buah yang paling unggul, yang paling direkomendasikan untuk ditanam karena kadar minyaknya itu sangat tinggi. Kita lihat yang itu sana. Nah ini adalah buah hijau atau buah orange atau kelapa sawit Prince. Kita lihat ini. Nah ini contoh buah orange, yang buah yang kadar minyaknya paling tinggi. Silakan teman-teman berkomentar di kolom komentar tentang apakah di daerah teman-teman ini buah semacam ini laku atau tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.